warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman di mana Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di tim ekstrim independen yang beralamat di Desa Kabunan, Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Oke, saya sudah bersama dengan sang owner dari tim ekstrim. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Nah, kabarnya gimana nih Pak Joko selama ini? Baik-baik saja. Oke, Kita ya. tetap semangat. Oke. Ya, inilah owner dari tim ekstrim independen. Di tim ekstrim ini sudah berapa tahun didirikan ya Pak? Kalau berdirinya itu mulai dari 2014. Nah, cuman namanya belum ekstrim. Oke. Namanya dulu Leopard. Tim saya sendiri Leopard. Oh iya ya. Lalu kebetulan satu kampung itu yang seneng merpati. Ya. Bikin satu tim. Nah, kebetulan itu ada Mas Fendi, Pak Suharyanto Kadus, Mas Surya dan lain-lain itu menjadikan satu tim dan nama tim ekstrim. Nah, selang berjalannya waktu, karena kesibukan mereka masing-masing, ada yang sudah menjadi berangkat, ada yang sudah lebih maju, terus bikin tim sendiri. Nah, akhirnya tim ekstrim tinggal saya sendirian. Ini yang penerus dari tim ekstrim ya. Nah, makanya karena kesendirian itu saya tambahin namanya dengan ekstrim independen ya sendiri. Itu mulai dari 2000. Untuk markas tim ekstrim itu pertama kali di mana ya Pak? Sebelum pindah ke sini tim ekstrim itu markasnya di Dusun Kendil, di kandang Kendil sana, Batan itu Kendil Tegalsari. Satu saya Kedu juga. Nah, ini kan kandang, ceritanya kandang baru. Nah, baru jadi, terus mengikuti 2 event juga, alhamdulillah kemarin juara itu. Di kandang ini baru mengikuti 2 kali event. Ini teman-teman, semoga saja dengan kandang barunya hokinya semakin banyak, semakin gede. Ini kita doanya sahabat-sahabat semua. Jadi teman-teman, doakan tim ekstrim ini dengan markas yang baru, bisa melihat sendiri di sana. Kurang lebih berapa bulan nih Pak berjalan di sini? 1,5 bulan pindah ke sini ya. Nah, ini sudah membawa hoki. Kemarin menjuarai juara 2 dan juara 3. Semoga kedepannya tim ekstrim ini selalu eksis, ya, selalu diberi kekompakan tim-timnya, Pak Joko diberi kesehatan semua tim-timnya, sehingga bisa aktif di perlombaan dan perlombaan. Oke ya, dan bisa playernya bisa setiap perlombaan bisa juara. Tim ekstrim ini memenangkan perlombaan di event berapa nih Pak? Kemarin itu di Grogol Kutu Anyar merebutkan total hadiah 20 juta. 20 juta. Jadi playernya ini merebutkan juara berapa nih Pak? Alhamdulillah player katakan masih muda, belum berpengalaman, alhamdulillah dapat juara 2 dan 3. Juara 2 dan 3. Ya. Oke, jadi ini player pemula tapi di event totalan 20 juta itu sudah merebutkan juara 2 dan 3. Ya. Ini nama player juara 2 itu apa namanya? Untuk juara 2-nya itu Mahameru. Mahameru ya. Ya. Mahameru ini produk sendiri apa meminang dari tim lain Pak? Produk sendiri karena memang saya breeding sendiri. Jadi ini Mahameru adalah hasil dari produk sendiri ataupun ternakan sendiri dari tim ekstrim. Indukan ataupun materi dari tim dari player Mahameru itu apa nih Pak materinya? Untuk Mahameru sendiri itu sudah saya utak-atik dari beberapa induk ya, diantaranya dari jalur ibu itu anak Black Sweet, saya silangkan sama anak Sadis. Nah, terus lahirlah ibu Mahameru.
Ini Black Sweet Raja Besi Pak ya? Ya, Raja Besi. Ini indukan dari terah Raja Besi. Ada jadi ibunya itu termasuk cucu Black Sweet dan cucu sadis. Sementara bapaknya itu kebetulan saya dulu punya player yang bernama Maestro yang sudah memenangkan beberapa event. Itu mempunyai anak jantan. Nah, itu saya silakan sama itu betina cucu Black Sweet. Nah, lahirlah itu si Mahameru. Ya. Jadi ini bisa teman-teman dengar sendiri dari sang owner tim ekstrim ini bahwa materi dari Mahameru ini adalah keturunan ataupun terah dari Raja Besi Magelang. Ya. Untuk indukan dari layar Mahameru itu coba tunjukkan ke pemirsa Pak. Oh iya. Seperti apa? Kotor ini. Soalnya pajak toh. Teman-teman, indukan dari layar Mahameru itu adalah ini termasuk ini bapak dari Mahameru yang keturunan terah saya sendiri. Bapaknya dulu namanya Maestro. Karena ini memang tidak saya latih karena matanya pitong satu. Jadi sudah cedera ya. Buat pajak. Ini nama air apa nih Pak? Ini belum karena memang dari piye sudah begini seperti ini. Nah, makanya saya jadikan induk. Nah, terus yang ini yang betina nih. Yang betinanya. Nah, ini teman-teman, ini betinanya dari Mahameru. Mahameru ini yang termasuk di silangan anak Black Sweet sama anak sadis melahirkan ini. Nah, nanti termasuk adiknya ini melahirkan Yakuza yang juara 3. Jadi Mahameru termasuk cucu ya? Mahameru cucu dari tim Bu Cicit ya? Cicit ya? Ibunya yang cucu. Jadi Mahameru cicit dari Black Sweet dan sadis. Ya. Player namanya Mahameru yang mana Pak? Untuk ditunjukkan ke pemirsa. Ini playernya teman-teman. Kebetulan ini lagi jawat. Nah, sekalian ekornya kan pada patah. Sini juga pada patah. Sekalian mumpung lagi tray, saya cabutin semua. Jadi agak jadi trondol. Trondol lagi ya. Ini ya teman-teman, player Mahameru yang memenangkan event juara 2. Jadi ini sampai final tapi merebutkan ataupun sampai juara 2. Jadi membawa 2 player menjuarai juara 3 dan 2. Ini Mahameru. Pak Joko, untuk yang Yakuza yang juara 3 itu yang mana playernya? Nah, ini teman-teman, player Yakuza yang juara 3 kemarin. Kita. Ya. Ini produk sendiri dari tim ekstrim kita ya. Nah, ini Pak Joko, untuk Yakuza ini indukan dari mana nih Pak? Untuk Yakuza ini betina nih, ibunya ini adiknya ibu Mahameru. Sama antara Black Sweet sama sadis. Nah, cuman bapaknya yang beda. Bapaknya beda. Kebetulan ini bapaknya saya ngambil dari tim Permata BF Gembiang sana. Depannya di tempati Mas Yadu Gembiang. Mas Yadu, halo. Ini cucunya dari Mas Yadu ini ya. Dari jenengan ini, makasih sudah membibiti saya. Makasih Mas Yadu. Ini Mas Yadu Gembiang. Ini teman-teman, ini adalah terah dari punyanya Mas Yadu ya. Raja Besi ekstrim. Permata BF Mayat menghasilkan player Yakuza yang juara kemarin, juara 3. Untuk player muda lagi yang bisa dibilang sangat dijagokan di tim ekstrim ini apa nih? Ya, itu masih ada sekitar 3 kayak yang di feeling saya itu kayak mampu bersaing. Coba ditunjukkan ke pemirsa seperti apa playernya. Ini Galaxy. Namanya Galaxy, lagi jawat. Ekornya juga muda. Karena baru saya cabut. Terus ini silangan dari
bapak ini itu anak black sweet, langsung Raja Besi. Anak saya ngambil anak jantan dari black sweet, saya silangkan sama betina anak sadis. Nah, terus lahirlah ini. Berarti ini cucu langsung ya? Cucu black sweet ya. Cucu black sweet namanya Galaxy. Ini sudah pernah diperlombakan? Sudah beberapa kali ini. Cuman hokinya yang belum. Ini player di tim Ekstrim ini pemula tapi bisa diandalkan ya, karena tinggal nunggu hokinya. Tapi untuk kualitas ataupun bibitnya itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi untuk player ya Galaxy. Untuk player yang lain yang muda yang menurut Pak Joko itu feelingnya itu bisa diandalkan, itu seperti apa? Ini juga lagi jawat, terus ikonnya saya karena patah saya cabuti biar rajin lagi. Ini nama playernya apa nih? Lorena. Nah, ini silangan dari silasinya juga apa? Ibunya anak Dewi Sri. Ibunya Dewi Sri. Ya. Terus Dewi Sri Raja Besi ya. Ibunya. Terus bapak ini anak sadis. Ini cucu Dewi Sri, cucu sadis. Bisa dibilang lebih dari Istri ya. Yang istilahnya itu player yang lama ya. Sadis. Ini cucu Dewi Sri, cucu sadis. Nah, selain ada Lorena ya, ada Galaxy, mungkin ada player lain yang bisa masih Pak Joko itu bisa yang diandalkan ataupun prospek itu mana lagi? Ini lagi Ambrol. Ini ya. Ini Napoleon. Namanya Napoleon ya. Ini anak sadis. Terus ibunya silangan dari anak Dewi Sri, saya silangkan sama itu anak maestro yang bapak Mahameru. Nah, itu lahirlah betina. Terus saya silangkan sama sadis. Nanti lahir maskot di sini sadis. Inilah lahir ini. Kebetulan KKI ini sudah siap lomba sebenarnya. Cuman pas dilatih itu turunnya agak ngeblak-ngeblak terus mati KKI ini. Harusnya ini ada saudaranya itu ya. Nah, saudaranya harusnya ikut turun di event Grogol itu, cuman tumbang sebelum perang. Ini berarti covernya over ya? Over. Cuman begitulah. Ya, jadi teman-teman, ini ada player satu lagi yang istilahnya tewas ataupun sisinya itu terlalu over gitu ya. Jadi ini enggak dilapak ya? Enggak dilapak, cuman dilapak sudah sakit, meninggalnya 2 hari. 2 hari baru meninggal. Lantarnya dilapak itu ya. Oke, ini ya player di tim Galaxy yang prospek ya, ada Napolin, ada Lorena, ada Galaxy. Bisa teman-teman lihat di event-event berikutnya seperti apa aksinya player dari tim Ekstrim. Pak Joko kan tadi banyak sekali ataupun ada beberapa player yang ditampilkan di pemirsa ya. Apakah ada lagi player di tim Ekstrim ini, Pak? Sebenarnya masih banyak ya. Cuman saya pahami, saya rasa kok kayak belum mampu, tenaganya belum. Jadi untuk saat ini masih digojlok latihan gojlogan ya. Jadi memang semua player memang perlu latihan yang maksimal, ekstra. Istilahnya tuh kalau pas perlombaan itu ya bisa bersaing sama tidak kehabisan tenaga. Benar. Nah, ini kan saya lihat banyak sekali untuk di Pak Joko ini ya. Ini di kandang yang ini untuk piye yang masih tahap 0 lagi belajar terbang. Saya berada di kandang sana satu di Seraken Ngadi Mulyo sana. Nah, ini semua player di Pak Joko ini melayani peminangan tim lain misalkan ya, teman-teman merpati yang ada di Temanggung ataupun di Indonesia ini menerima peminangan nggak? Namanya saya juga breeder peternak. Jelas
sangat membuka. Nanti silahkan kalau ada yang minat produk kandang saya, tim ekstrim independen, silakan chat me atau datang ke kandang langsung. Jadi teman-teman bila kok minat sama player di tim ekstrim ini yang keturunannya sudah tidak diharapkan lagi, dari Raja Besi, dari Gembiang gitu ya. Nah itulah hasil-hasil produknya. Bila teman-teman kok ingin meminang lah, ini di sini ada nomor HP-nya Pak Joko atau WA di sini. Oke ya, kita bisa chat di sini. Player yang ada di kandang ekstrim ini kan peranakan dari sadis Pak ya? Ya, memang semua ada bau-bau sadisnya semua. Oke, jadi maskot tim ekstrim ini adalah player sadis yang istilahnya itu sudah legendaris di tim ekstrim ini. Seperti apa Mas? Burungnya. Oh iya. Ini teman-teman, ini adalah cikal bakal tim ekstrim ini adalah burung ini, namanya sadis. Sadis ya. Oke, inilah sadis. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, kebetulan ini sekarang saya silangkan dengan anak Dewi Sri. Dewi Sri. Oke. Dari dulu belum pernah saya silangkan ini. Berarti ini dari Dewi Sri ya? Dewi Sri langsung. Nah, ini ringnya ring punya sana ya. Oke. Nah, ini ringnya rahasia namanya. Oke. Cuman dari Mas Yudi Raja Besi. Selamat pagi Lur. Makasih Bibit Lur. Oke. Ini Mas Yudi, inilah playernya ataupun burungnya ada di ekstrim, namanya ini ada anak Dewi Sri. Oke ya. Ini semuanya terah dari ini sering juara. Oke. Kalau ada yang ingin, tunggu saja hasil silangan antara sadis sama anak Dewi Sri. Silahkan tunggu hasilnya. Pak, ini untuk sadis ini selama di tim ekstrim itu sudah berapa kali juara nih Pak? Selama di tim ekstrim eksis mulai dari 2015 akhir sampai 2017. Itu sudah mengumpulkan trofi 26 kejuaraan. Jadi luar biasa teman-teman, sudah 26 juara ya, dari tahun 2015 akhir sampai 2017 kurang lebih 2 tahun ya. Jadi kalau 28 piala itu hampir setiap event itu menjuarai. Oke ya. Saya kan sering layat dari lapak ke lapak nih ya. Ini dengar-dengar player di Temanggung ini jauh rendah dibandingkan dengan di luar kota. Itu faktor utamanya seperti apa nih Pak? Gimana ya? Saya sendiri juga bingung. Soalnya apa karena kualitas merpati Temanggung itu masih kalah dengan sana, atau karena faktor peminati besaran yang luar kota daripada Temanggung. Soalnya kalau luar kota yang khususnya yang di sana lah, nggak perlu saya sebutkan, itu kan banyak pelaku pebisnis merpati yang di situ memang fokus dalam dunia merpati, bisnis dalam dunia merpati. Sementara untuk Temanggung sendiri kan sepertinya sebatas penggemar merpati, terus bereksperimen mencoba untuk breeding sendiri. Nah, sebenarnya kalau saya nonton di event-event baik di wilayah Temanggung dan sekitarnya atau di luar sana, itu kayaknya ya hampir sama ya. Nah, cuman untuk nilai jualnya langit bumi. Ya, saya sendiri kurang tahu. Teman-teman ya, kalau saya memantau di lapak-lapak itu, untuk burung atau player tinggian Temanggung itu tidak kalah dengan luar kota. Tapi ini harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota lain. Nah, ini Pak Joko, harapan dari PMKT Temanggung untuk perkolongan semua teman-teman ataupun kepengurusannya seperti apa ini? Oh iya, terkait
PMKT. Nah, boleh saya bicara jujur ya? Oke, ya. Ya memang untuk saat ini memang lagi kurang harmonis lah. Makanya untuk perlombaan jadi untuk saat ini masih susah untuk diatur. Tadi ada beberapa titik sana sekarang jenengan sendiri kalau mau ngikut bingung mau ngikut kemana. Kalau yang dulu kan setiap event kan hanya ada 2 titik, satu korwil 1 sama 3, korwil 2 sama 4 kan gitu. Untuk saat ini kadang korwil 1 ada beberapa titik, korwil 3 ada beberapa titik. Nah itu harapan saya ya marilah sebelum kita bisa bersatu kembali, marilah kita tetap junjung tinggi sportivitas. Nah tata tertib dalam perlombaan harus tetap dipatuhi, jaga seperti aturan-aturan PPMKT yang dulu, silakan tetap dipegang teguh dalam setiap perlombaan. Oke. Inilah teman-teman harapan dari Pak Joko Ekstrim untuk PMKT yang ada di Temanggung. Memang ya, harapannya itu seperti itu, jadi biar mengalir koordinasi ya. Jadi terkoordinasi tim-timnya itu, sehingga memang saya alami sendiri untuk meliput di lapak itu bingung gitu. Jadi setiap waktu itu ada beberapa titik, sehingga pesertanya itu kurang maksimal kurang maksimal, sehingga muncul burung sang juara itu ya kurang begitu bagus ya, karena cuman berapa. Ini alhamdulillah untuk event besok saya dengar masih mendingan, hanya 3 titik kayak itu di Karangtejo, di lapak IGP Kedu, sama di lapak DLS Padelesan Petarangan. Kayaknya saya dengar cuma 3. Nah semoga hal seperti itu dipertahankan, jangan sampai lebih dari itu ya. Jadi memang itu kenyataan di lapangan. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Pak Joko Ekstrim. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil ekspresinya seperti apa, gitu. Semoga kedepannya untuk PMKT yang ada di Temanggung ini lancar seperti semula kala. Oke ya. Dari saya Tenang Kondang. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.